Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yuk sama-sama kita belajar musibah dan ujian bukti Allah Subhanahu wa taala sayang pada hambanya. Kami persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sadaqallahu maulanal azim. Para bunda solihat, jamaah Majelis Muslimah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Pimpinan daripada Majelis Muslimah Andalusia, Bunda Ustazah Haja Mirna, yang walaupun sedang tugas di luar kota, semoga dimanapun adanya, baik Bunda Haja Mirna maupun Kiai Haji Safi Antoni dan keluarga besar daripada Andalusia, selalu Allah berikan kelancaran, kemudahan dan keselamatan. Kepengurusan dari Majelis Muslimah Andalusia, ngelihat hijabnya, Masya Allah. Ya, seragam Bu, seragam Ibu. Alhamdulillah. Iya, ke Pondok Aren naik mobil bis, keren abis. Ya, udah lunas ya Bu ya. Oh, cantik. Juga kepada para bunda solihat jamaah Majelis Andalusia, ya Allah, walaupun gak kesebut namanya satu persatu, kalau tadi pengatur acara udah mulai dengan pantun walaupun cuma satu, ya bagus. Karena pantun ini mohon maaf budaya negeri kita. Saya dipesenin nama orang tua, puun sawi tumbuh di tanah, puun disiram pakai air kali. Pantun Betawi bisa pada punah kalau di antara kita nggak ada yang pada peduli. Bu, main saya nggak sembarangan, insya Allah pakai kain katun pergi jalan-jalan, warnanya putih enak dilihat. Saya bikin pantun nggak asal-asalan, syarat mengandung arti juga nasihat. Juga memotivasi buat Bunda Solihah yang jadi MC barusan. Senang saya pantunnya bagus, tapi di hati langsung dapat pantun baru saya. Khusus buat MC kita, bacain jangan nih. Tapi kira-kira MC kita baper nggak nih? Kalau yang pengen maju nggak jadi baper pasti akan termotivasi. Nggak apa-apa, benar? Ikhlas, insya Allah. Oke, baru banget dapat nih. Sederhana untuk memotivasi buat kita semua. Karena untuk ilmu mencari lagi. Apa bahasanya? Ngajak nyonya makan duren lewat jalan layang arah Celilitan. Memang pantunnya keren, tapi sayang masih megang catatan. Nah, iya nggak apa-apa, gitu. Kan tadi saya bilang, saya minta izin dulu bacain apa enggak kan gitu. Tapi saya yakin kalau yang ingin maju mendapatkan yang begitu, insya Allah akan makin termotivasi, begitu kan? Tetap kok di hati saya nggak ada benci atau dengki seperti yang dipakai tuh Bunda Solihah, kerudung merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Ya, gitu. Jujur Bu, saya kalau udah dipancing pakai pantun tuh di hati udah makin naik gitu. Ya, karena pertaruhannya kalau buat saya alhamdulillah untuk memotivasi dan juga memacu saya makin semangat belajar. Jadi ikan bawal share terong, lu jual gue borong. Tuh. Ya begitu Bunda ya, biar makin termotivasi. Nah hadirat rahimakumullah, tema kita yang tadi telah disebutkan dan kita sudah mengetahui secara bersama, musibah ujian adalah bukti sayangnya Allah kepada hambanya.
Tadi saya bacakan di muqaddimah Quran surat ke-55. Juz ke-27 ayat ke-26 dan 27. Tadi di muqaddimah saya bacakan sudah. Quran surat ke-55 juz ke-27 ayat ke-26 dan 27. Kita hafal kok nih ayat. Karena saya yakin buat para bunda yang solihah, ini surat ini selalu menjadi wiritan. Akan mungkin setiap hari gak akan pernah tertinggal untuk dibacakan. Apa itu? Surat Ar-Rahman. Surat apa Bu? Surat apa? Ini ya memang ending dari kita semua. Ya finalnya, endingnya Allah udah sebutkan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man, tanpa terkecuali semua makhluk. Semuanya makhluk tuh selain Allah. Mana makhluk itu? Si bahru, kalau bahasa dalam sifat 20 muhalafatul lil hawadisi. Yang berbeda dengan zatnya. Mana? Ya alam semesta. Di dalamnya ada gunung, di dalamnya ada sungai, di dalamnya ada lautan, di dalamnya ada matahari, di dalamnya ada yang namanya bulan, di dalamnya ada planet-planet, di dalamnya binatang, termasuk diri kita. Semua ada fan. Fan itu bahasa kita namanya fana. Kita jadi bahasa tuh di dunia fana. Bahasa kerennya ada masa expirednya. Bahasa kitanya yang gampang ada kadar luasanya. Bu, kita sering kalau beli makanan tuh pasti kita lihat dulu kan. Nyampe tanggal berapa nih expirednya, begitu nggak Bu? Itu makanan, begitu pun diri kita. Gampang banget nyontoinnya Bu, diri kita nih. Bahwasanya kita si bahru, ada masa expirednya. Ntar pulang ngaji dari Andalusia, iseng-iseng dah. Atau mungkin kapan? Pulang Bu, kita kumpulin deh. Apa saat yang dikumpulin? Foto kita. Foto dari kapan? Dari mulai kita bayi, belajar jalan, langsung. Bu, bener apa enggak? Ini menunjukkan kita ada masa expirednya. Yang kekal abadi hanya Allah. Termasuk tema kita kali ini. Ya Allah, kita lihat bagaimana musibah, ujian atau ancaman atau persekot dari Allah yang terjadi di negeri kita tercinta. Dari mulai saudara kita yang berada di Jawa Barat, Cianjur. Bu, berapa jauhnya sih Sentul ke Cianjur? Kita masuk tol, keluar Ciawi, naik Cisarua, ketemu Puncak Pas, turun Cipanas, Cianjur udah tuh. Betul Bang Bu? Kalau arah yang tinggalnya Sukabumi, lanjut lagi ketemu Gerbang Marhama, ke sebelah kanan, turun ke bawah Sukaraja, Sukabumi udah. Betul Bang Bu? Kalau yang pengen lanjut ke Bandung, dari Gerbang Marhama lurus lagi lewat Cipatat, ketemu Padalarang, Bandung sudah. Betul nggak Bu? Jadi ini mohon maaf, kita yang hari Senin yang beberapa minggu yang lalu, padahal bukan sebagai tempat yang namanya korban gempanya, tapi hawa-hawanya saja ngeri apa enggak Bu? Takut apa enggak? Yuk lewat kajian kita pada hari ini, bukan maksud menggurui, kita sama-sama belajar. Ya Allah, kita hanya berdoa mudah-mudahan cukup mudah di Cianjur aja cukup. Kemarin sudah dihasil lagi hawa-hawanya di Garut. Belum lagi saudara kita yang sekarang dengan tetanggaan Gunung Semeru, erupsinya ya Allah, udah gembelnya udah makin menebal.
Hadirin hadirat rahimakumullah, memang ujung-ujungnya kita bakalan mati. Tapi paling tidak yang kita harapkan, apapun sebabnya, di saat Allah panggil kita, percis kayak doa yang tadi kita sama-sama baca tuh. Allahumma ahina maka natil hayatu khairan lana. Itu doa dari Nabi. Kalau dulu kita baca kitab Riyadhus Shalihin di sini tuh Bu. Kalau yang masih punya kitabnya, buka lagi silahkan tuh. Di urutan hadis ke nomor 34, itu doa itu tuh saya baca. Doa hadis singkat, itu doa yang artinya apa? Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana. Ya Allah, tolong apa hidupkan kami ya Allah, hidupkan kami selama Engkau masih izinin kami hidup. Kita hidup ini kan masih izin Allah Bu. Selama Kau izinkan kami hidup, hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Baik rumah tangga kita, baik keluarga kita, baik urusan kita, baik rezeki kita, baik anak-anak soleh-soleha. Bahkan di ujungnya Nabi meminta, wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Wafatkan diri ini ya Allah. Wafatkan diri ini ya Allah. Apabila emang udah tiba waktunya wafat. Kalau udah tiba waktunya nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Allah nggak bisa dinego. Betul apa nggak Bu? Kalau udah waktunya tiba, kita harus menerima. Wa tawaffana. Wafatkan diri ini ya Allah. Idza kanatil wafatu. Apabila memang udah tibanya harus wafat. Tapi ujungnya lihat doa Nabi. Wa tawaffana. Ya Allah wafatkan kami. Idza kanatil wafatu. Apabila telah tibanya waktunya wafat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya begitu Bu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang dulu-dulu kita masih baca di urutan hadis ke nomor 34 tuh. Saya ngulang aja nih ngulang. Pelajaran udah pernah dibahas kok. Doanya panjang apa pendek tuh Bu? Panjang apa pendek? Pendek. Tapi bagus apa enggak itu? Ya saya mah jujur secara pribadi karena sadar saat-saatnya bisa aja Allah ngambil kapan aja. Cuman kita minta biar ujungnya husnul khotimah. Betul ya Bu? Karena kan hidup itu dilihat nanti akhirnya, wafatnya. Wafatnya. Oke, kita teruskan lagi. Dengan adanya musibah, ujian yang ada di negeri kita tercinta, mari kita jadikan renungan buat kita. Kenapa? Karena di Quran, surat ke-29, juz ke-20, ayat 2 dan 3. Surat ke-29. Ya, yang megang buku, megang full pen, baiknya memang ditulis. Yang sekiranya nggak megang lantas ada handphone mau direkam, silakan. Entar di rumah silang buka lagi videonya. Ya, silakan. Atau mungkin udah megang buku, udah megang Quran, silakan dilihat Qurannya. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Atau yang nggak megang Quran, Ustaz saya lagi halangan. Ternyata gimana? Di handphone ada aplikasi Qurannya. Mau dibuka? Mangga, biar lebih yakin. Quran surat ke-29, juz ke-20, ayat kedua dan ketiga. Sudah ketemu Bu? Surat ke-29 surat apaan? Al-Ankabut, surat kalanggasik, laba-laba. Ya, Al-Ankabut. Ayat kedua dan ketiga, di situ benar-benar tuh renungan buat kita nih. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaku wa la ya'lamannal kazibin. Bu, Ibu, ini kita bicara manusiawinya dulu deh. Manusia dulu. Ya. Bu, Ibu dulu sweet memory di saat dulu yang sekarang udah menjadi ayang beb tercinta. Dulu
Karena kan bahasanya begini, nonton warta berita di kampung Selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi. Ya, begitu kan Bu? Dan kita manusiawi bukan malaikat, jadi wajar, itu sunatullah. Bu, dulu nih, dan memang udah waktunya, tiba-tiba yang sekarang jadi suami ibu, itu di saat dulu dia menyatakan, ibu langsung nerima apa ngetes dulu tuh? Tes dulu kan? Kalau nggak mau cerita ibu takut malu, saya cerita diri saya dah. Jadi nggak gibah. Waduh, ini ada yang kita lirik nih. Gitu kan? Pertama, gerbangnya semua lancar. Kenapa? Satu, belum ada yang punya. Belum ada yang? Karena kalau ada yang punya itu nggak boleh. Ya maksudnya misalkan istri orang kan gitu kan Bu. Tuh berarti gerbangnya nih masih iya. Waduh. Ya nggak mungkin kan kita ngomong kita telepon Bun dengar gak? Dengar apa? I love you gitu nggak mungkin ya Bu. Nah dites dulu keseriusan kita insya Allah. Tapi yang namanya insya Allah niat kita semata-mata buat bener. Buat apa Bu? Ya maksudnya begini dah, begitu saya datang ke rumah calon mertua ditanya punya maksud apa? Ananda dari Jakarta. Saya bilang aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku berani bicara cinta dan aku berani buat menikah. Nah, Bu, kira-kira kalau ada calon mertua, ada calon mantu ngomong begitu, berarti kelihatan gak keseriusannya tuh? Mana buktinya lagi? Oh, bukan hanya ngomong cinta, saban datang kita tahu diri. Ya Allah, ayam pitik dimakan tikus dibawa ke loteng, ada plastik dibungkus, ada yang kita tenteng. Ya buat tangan, betul nggak Bu? Kan itu nanti menjadi bahan pertimbangan, nggak hanya cakep doang, betul nggak Bu? Ngelihat akhlaknya, gimana 5 waktunya, gimana sikap tingkah laku sama orang tua, gimana juga loyalitas. Buat apa nyari calon mantu, cari calon suami cakep tapi pelitnya 17 setan. Nah, satu setan aja serem 17. Nah begitu pun di ayat ini saya ngasih contoh. Apa kata Quran? Ahasiban nas. Hei Taufikur Rahman. Hei para bunda solihat. Hei jamaah majlis muslimah Andalusia. Inti jangan cuma bisa ngomong beriman kepada Allah. Enak aja ngomong beriman pada Allah. Kami beriman, kami beriman. Kenapa? Sebelum Allah tes keimanan kamu. Diuji dulu. Tujuannya apa? Ayat ketiga Allah jawab. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Karena sungguh orang-orang sebelum kamu pun udah diuji. Tujuannya apa? Falaya'lamannallahu alladziina shadaku walaya'lamannal kadzibin. Supaya Allah tahu nih hambaku ini ngomong cinta kepadaku hanya manis di mulut, hanya sebatas pencitraan atau benar-benar. Bu, Ibu, makanya kalau disimpulkan buat kita, saya singkat aja ya. Waduh, Mbak ini. Punten ada nggak ininya? Whiteboard ya ini, spidolnya Bu. Ada? Ini mungkin tadinya nyala, hidup ya, cuman karena dibuka aja terus tutupnya jadi kering sendiri. Ada nggak? Kalau ada pinjam ya.
Bu, ini untuk menyikapinya makanya kita harus punya modal. Ya, selamat dunia akhirat kita, kapan saja di mana saja, dan nggak boleh ada kata berhenti. Ustadz juga sama, kita sama-sama nerapin ini. Makanya ya jangan pernah berhenti untuk terus meningkatkan. Nah, ibarat handphone dicas terus. Yang kalau disingkat dengan sebutan 4I. Ini saya tuliskan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-iman, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat al-istiqomah. Ya, yang pertama al-ilmu, berarti ilmu pengetahuan. Jangan pernah berhenti kita untuk terus menggali, menambah, mengaji terus sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, yang formalnya berarti buat anak-anak kita dari mulai Raudatul Atfal TK, naik Ibtidaiyah SD, naik Sanawiyah SMP, naik Aliyah SMA, naik Jami'ah kuliah S1, S2, itu yang formalnya. Non formalnya termasuk hari ini kita tetap terus belajar. Kenapa? Karena memang udah harus menghadapi termasuk ujian-ujian yang ada. Nggak mungkin kita bisa sukses, nggak mungkin kita berhasil tanpa modal ilmu. Begitupun ibadah. Nah makanya yang pertama al-ilmu. Ini keterangannya di surat ke-18, juz ke-16 ayat ke-109. Ya, surat ke-18, juz ke-16 ayat 109. Seulang, surat ke-18, surat apaan Bu? Al-Kahfi, ya, Al-Kahfi ayat 109. Ya, di situ ada firman Allah begitu indah. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madadan. Surat apa Bu? Ayat berapa? Surat apaan? Ayat. Ini cambukan buat kita, jangan pernah berhenti. Udah dapat ini, pengen dapat ini. Udah dapat ini, ilmu maksudnya nih. Udah paham ini. Kenapa? Karena Allah tantang langsung tuh. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, hamba-hambaku yang mereka merasa cukup dengan ilmunya. Yang udah merasa puas, udah bisa jadi MC, udah bisa mimpin ratib, udah bisa mimpin zikir, udah bisa mimpin surat, udah bisa mimpin sholat tasbih, udah bisa ceramah, udah bisa mimpin baca doa. Katakan kepada mereka yang merasa udah cukup ilmu saya segini aja. Apa katakannya? Laukanal bahru midadan. Sekiranya air laut dijadikan tinta, air laut dijadikan apa Bu? Untuk apa? Likalimati Rabbi. Untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Bu, air laut. Jangan jauh-jauh dulu deh. Kita berangkat ke Ancol. Air laut tuh di kita apa banyak Bu? Kurang. Kita berangkat ke wilayah Kulon. Ada pantai Carita. Airnya di kita apa banyak Bu? Kurang puas kita lihat lagi Karang Bolong. Banyak apa dikit Bu? Kurang kita pindah ke Carita. Banyak apa dikit Bu? Bu, kurang puas pindah ke Sukabumi ada Pelabuhan Ratu, Karanghau, banyak apa dikit? Kurang puas pindah tuh ke wilayah Pangandaran, banyak apa dikit? Kurang puas kita pindah lagi ke wilayah Laut Selatan, ada Parangtritis, ada Pantai Kukup, airnya banyak apa dikit? Kurang puas juga kita naik pesawat. Begitu di pesawat, baik lagi take off ataupun terutama yang sering lagi mau landing. Tujuannya kemana? Ke Bali. Tujuannya kemana? Kalimantan. Tujuannya kemana? Sumatera. Kita lihat di bawah, jujur, luasan daratan apa lautan? Allahu Akbar. Allah ngambarin pakai air laut. Hai, yang merasa cukup dengan ilmu yang udah ada. Apa kata Quran? Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah. Apa kata Quran? Lana fidal bahru, habis lautan yang satu. Ancol habis, pindah ke Anyar, pindah Carita, pindah Pelabuhan Ratu, pindah Parangtritis, pindah Pangandaran. Semuanya habis. Ilmu Allah masih jauh lebih luas ketimbang ilmu yang Allah berikan kepada hambanya. Ilmu kita kata Nabi, nih gelas bukan cuma minum, nyontoin ini. Bu, kata Nabi, gambarannya ini kalau dicontohkan adalah air laut, kemudian diambil jarum,
dicelupkan ke air laut. Jarum yang kecil setelah nyelup kena air, diangkat jarum, ada ikut setetes pada jarum. Setetes jatuh ke dunia, setetes itulah ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ada di dunia. Ilmu Allah yang di lautan gitu. Setetes bukan buat orang Sentul. Setetes bukan buat orang Bogor. Setetes buat rame-rame sedunia. Allahu Akbar. Berarti kalau begitu ada nggak istilah kita cukup berhenti belajar ilmu, Bu? Ada nggak? Ya Allah, makin terasa, Bu. Saya di rumah tuh termasuk di mobil. Di mobil gitu kan. Saya bawa kadang-kadang 4 kitab, 5 kitab. Udah habis yang ini. Ya Allah, buka lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Benar, terasa makin bodoh diri ini, Bu. Kenapa? Benar. Itu ya Allah pengen lagi ntar kitab yang ini, pengen lagi kitab yang ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, tuh bicara ilmu. Bu, cukup nggak ilmu doang? Ya, makanya harus ada juga ditopang sama yang kedua. Iman. Apa, Bu? Karena ilmu nggak cukup. Memang ilmu ya suatu hal yang mulia. Kalau cuma ngandelin ilmu, di Indonesia jujur negeri kita udah melahirkan orang-orang yang berilmu. Orang-orang pinter. Mana buktinya? Ibu lihat aja dulu zaman kita sekolah. Memang ada dari mulai TK, SD, SMP. Setiap yang namanya kenaikan. Ada gak dulu zaman kita sekolah pakai wisuda? Gak ada, paling wisuda S1 doang. Betul gak, Bu? Lah coba sekarang tuh. Kak, sudah. SD, wisuda. SMP, wisuda. SMA, ya kuliah jangan ditanya dah, emang dari dulu kuliah dia wisuda, betul gak, Bu? Itu kira-kira anak-anak sekolah yang dari mulai TK, SD, SMP, itu mereka lulus. Berarti bodoh apa pinter, Bu? Pinter, tapi nggak cukup pinter doang. Indonesia udah kaya dengan orang-orang yang pinter, tapi jujur harus kita terima negara kita masih miskin dengan orang yang pinter, tapi hatinya bener. Bu, itu kita lihat di TV tiap hari. Saat persidangan yang belum kelar sambal aduh. Ya udahlah dia itu udah. Bu, itu kalau kita ngeliat makin gregetan iya, sedih iya. Emang orang bodoh itu, Bu. Jenderal berbintang. Tapi lihat kalau kita dengerin kesaksian di saat lagi penembakan. Ya Allah. Itu kira-kira yang begitu mohon maaf. Mohon maaf di saat begitu beriman apa enggak? Nah ini yang bisa ngerem kita, Bu. Makanya kata Quran surat ke-24 An-Nur. Ayat juz 18 ayat ke-51. Surat ke-24 juz ke-18 ayat ke-51. Ya, surat ke-24 juz 18 ayat ke-51. Ya. Yang megang handphone, ada handphonenya, ada aplikasi Quran mau dibuka silakan. Disitulah bukti di mana di saat kita apapun nanti terjadinya, intinya di saat Allah panggil kita apapun sebabnya, yang di mana Allah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yakunu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Bu, Ibu, saya angkat cerita yang dialami oleh sahabat Nabi. Namanya Sayyidina Ali. Siapa namanya, Bu?
di saat perang Khandaq di Madinah, napak tilasnya sampai sekarang masih ada loh. Kalau kita ke Madinah, ziarah juga lah ke Masjid 7. Masjid 7 itu yang dipanggil Khandaq. Khandaq ini perang ketiga setelah Badar, Uhud, Khandaq. Perang Badar kemenangan ada pada pasukan Muslim. Perang Uhud hampir kalah. Nah, perang Khandaq ini jangan sampai kalah lagi, makanya ada gagasan, ada masukan yang disampaikan oleh orang pendatang Salman Al-Farisi. Lihat Rasulullah nih, begitu diplomasinya Rasulullah, begitu legowonya Rasulullah, padahal masukannya bukan dari sahabatnya, tapi orang pendatang. Bikin Pak Khandaq ya Rasul, parit. Ya, sampai sekarang masih ada tuh tempatnya di Madinah. Nah, ternyata parit yang sudah dibuat dengan begitu dalam dan lebar, ada dedengkot musyrikin yang memang mahir urusan berkudanya, mahir dalam main pedangnya. Siapa beliau? Sejarah mencatat namanya Amr bin Wad al-Amiri. Namanya itu Amr bin Abdul Wad al-Amiri. Ini udah orang udah pada kenal. Dedengkot musyrikin yang memang gak ada lawan. Kalau ada urusan yang namanya duel, main pedang, kuda, beliau dengan kepiawaiannya, ternyata lubang yang begitu besar dan dalam, dia bisa loncatin itu. Begitu melalui lubang tersebut, loncat sampai kepada pasukan Muslim, langsung ditantang. Hei pasukan Muslim, siapa yang berani lawan saya? Bu, ditantang duel. Nabi tawarkan ke sahabat-sahabat, siapa yang bisa menerima tantangan beliau? Sahabat senior semua masih terdiam. Tapi ada bocah, anak muda, Ali bin Abi Thalib. Siapa bu? Ali bin Abi Thalib, aku ya Rasulullah. Nggak diterima sama Nabi. Jangan, bocah. Anak kecil. Bukan lawannya. Anak muda. Ini lawannya udah senior. Nabi tawarkan lagi. Siapa yang berani menandingi tantangan beliau? Sahabat masih terdiam. Ngusulin lagi, aku ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Mohon maaf bu, kalau yang namanya cuma sebatas ilmu, nggak punya iman, berani nggak nantang begitu bu? Kalau sebatas ilmu doang, pinter emang. Waduh, yang ditantang nih orang mahir. Kalau nggak ada iman, waduh, bisa-bisa mohon maaf, saya keburu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang can merit ya kan begitu bu. Ya masih bocah. Tapi memang punya iman. Dia menawarkan, aku ya Rasulullah. Nabi nggak terima. Jangan, bocah tong, bocah. Bocah ngapa ya, bocah. Ya bocah. Nggak diterima sama Nabi. Lantas Nabi tawarin lagi ke sahabat. Nih, ditantang tuh di depan. Siapa? Apa aku yang tampil? Ah, Sayyidina Ali teriak, aku ya Rasulullah, jangan kamu. Baru yang ketiga kali diterima tuh bu, permintaan Sayyidina Ali. Duel lah. Amr Abdul Wad al-Amiri dengan Sayyidina Ali. Makanya besok di saat lagi umroh, tolong ya, minta kalau enggak diunjukin sama Ustaz tanya, di mana Masjid 7? Nih yang saya cerita ini, adanya di Madinah. Sekarang tempatnya enak, karena napak tilasnya tuh saya lihat kemarin 2 bulan yang lalu saya pulang dari sana, saya lihat udah makin bagus. Ya, maksudnya napak tilas sejarah yang saya lagi ceritain ini bukan cerita dongeng, adanya di Madinah. Nah hadirat rahimakumullah, semoga berjodoh. Kalau mau bareng dengan Al-Faqir sama istri, insya Allah tanggal 27 Januari tahun depan. Ya 2023. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan biar bisa ke sana dan mudah-mudahan ada yang mau berjodoh. Insya Allah Al-Faqir bersama istri berangkat 27 Januari insya Allah plus ke Turki juga. Ya oke, ini mas sekedar ngasih informasi. Saya terusin lagi. Singkat kata duel dengan Sayyidina Ali bu. Ya Allah, itu duel kalau kita umpamakan jam 15 menit belum bekalahan. Setengah jam belum bekalahan itu. Bahkan para sahabat menyaksikan nggak kelihatan udah ketutup sama debu padang pasir. Saking sama-sama hebat.
Itu kan kalau memang begitu adanya Bu, mohon maaf. Ya udah setengah jam belum ada yang kalah dan menang. Kira-kira sahabat hatinya ngeri-ngeri gak tuh Bu? Ya Allah jangan aja nih bocah yang kalah kan begitu Bu. Ya anak kecil, Sayyidina Ali ngelawan senior. Allahu Akbar, berjam-jam sampai mereka tuh mengasingkan sendiri berdua tuh. Ketutupan sudah sama debu-debu padang pasir. Tapi di antara yang hebat ada yang terhebat. Di saat Amr Abdul Wad Al-Amiri lengah, kesabet sudah tuh pahanya dengan pedang Zulfikar Sayyidina Ali. Kesabet sudah pahanya, pedang pun lepas dari tangannya, tersungkur lawan. Di saat sudah tersungkur, masih sempat lagi mau ditebas sama Sayyidina Ali, lawannya ngeludain, ke wajah Sayyidina Ali. Udah tersungkur lawan, pedang udah lepas, mau disabet lehernya, sama lawan diludain. Diludain wajah Sayyidina Ali. Kira-kira kalau yang jadi Sayyidina Alinya orang sentul. Mohon maaf. Kira-kira diapain tuh lawan? Udah kalah diludain. Tapi Sayyidina Ali gak jadi bunuh. Gak diterusin. Sahabat kaget. Bocah lu yang bener aja. Kan begitu. Maksudnya gimana? Lah dari tadi kan nunggu kalah. Nih dia udah kalah. Udah tersungkur ke tanah. Pedang udah lepas. Udah gitu diludain lagi. Bukan malah dibunuh. Apa jawaban Sayyidina Ali Bu? Aku perang ini bukan mengikuti hawa nafsu. Aku berperang jihad semata-mata karena Allah. Bu, kalau habis diludahin lantas aku tebas dia, berarti aku butuh dia bukan karena Allah, tapi aku mengikuti hawa nafsu. Seumuran bocah udah bisa ngebedain mana nafsu yang baik sama nafsu yang jelek. Makanya aku gak bunuh, biarkan. Ya, begitu sudah reda emosiku dan semata-mata jihad karena Allah untuk menumpas kebatilan, baru aku selesaikan dia. Kalau tadi habis diludahin, aku nggak bisa menahan emosiku, aku tebas, berarti aku ngikutin emosiku dan itu bukan pahala nilai. Bu, Ibu, kira-kira bisa nggak mengambil benang merah dari cerita ini Bu? Di diri kita ini kumpul, ada nggak nafsu yang jelek? Ada, namanya nafsul ammaroh. Nafsul ammaroh itu gimana? Contoh, pengajian tanggal 5 Desember di Andalusia. Biasanya tuh pengurus seminggu, 2 minggu sebelumnya udah broadcast. Kalau yang namanya di grup ngajak pengajian, punten, itu biasanya responnya rada slow. Harus sabar. Tapi kalau yang di share kuliner, healing, itu cepet tuh. Iya, Bu. Ya, hampir udah menjelang hari hanya, kok belum ada yang respon. Sama panitia takut nanti gak enak sama guru, dijapri atu-atu dah tuh. Assalamualaikum WRWB. Japri. Dibales, Waalaikumsalam WRWB. Ditanya dah tuh, karena besti kan temennya. Iya bestinya, Cin, gimana Cin? Ngaji tuh. Besti, kan gitu Bu. Dijawab tuh. Jawabannya bukan iya atau enggak. Ada gambar kepala lagi tepok jidat. Bu, kira-kira kalau udah jawabannya begitu lambang aja apa enggak tuh? Ditanya lagi sama bestinya nih, kunaon Cin, kan gitu. Kan sama besti. Jawabannya, maaf ya, ayang bepu lagi di rumah. Oh, udah jangan marah. Berarti emang gak diizinin sama suaminya. Utamakan suami dulu. Nih yang hadir di sini udah ada izin suami kan? Alhamdulillah begitu. Tolong kalau gak diizinin jangan berangkat. Iya Bu, karena bukan jadi pahala jadi dosa. Kalau izinkan, nah makanya yang ngaji yang dibahas nanti sama suami share lagi kasih tahu, didiskusikan.
Ya Allah, yang satu nggak berangkat, ngajak lagi yang satu. Say, berangkat nggak say? Kan sama Besti. Jawabannya apa Bu? Bukan iya atau enggak? Ada gambar kepala warna hijau cuman lambang orang sakit. Iya. Iya. Tanya lagi, saha euy nu gering? Bu, jawaban lagi, maaf ya, malaikat kecilku lagi tedamang. Oh, anaknya nuju damang. Tinggal sendiri Anda kita. Berangkat jangan. Ngitung kancing tuh. Berangkat jangan. Berangkat jangan. Adi balik jangan berangkat. Jangan berangkat. Nah Bu, yang menopang ini nih, iman sama ikhlas. Ya, iman tadi tuh katanya dua kata, surat An-Nur ayat 2 ayat 51, sami'na wa ulaika humul muflihun. Nah, niatnya tuh iman, ikhlas. Alhamdulillah, imannya kuat. Mau ada orang, mau temen gak ngaji, mau sendirian. Yuk doanya kita baca bareng-bareng, gak ada di Quran, gak ada di hadis. Ini berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Tapi jujur ini sesuai fakta. Yuk baca bareng-bareng ya, biar kita makin semangat untuk mengamalkan perintah Allah dengan jawaban sami'na wa ata'na. Allahumma paksain wa males-males tinggalin. Dah amalin dah. Beneran. Beneran. Kan tadi saya bilang bukan dari Quran, bukan dari hadis, tapi berdasarkan ilmu kirata, dikira-kira tapi nyata. Ibu rasain aja udah. Setuju nggak? Udah, jadi udah tuh. Mau ada orang, nggak ada orang, karena udah niat paksain, males tinggalin, kumahacin, berangkat. Insya Allah, kui cucir, kui cincin, meluncur cinta. Bu, Ibu, tuh iman, ikhlas, ya. Nah ini yang mahal, terakhir. Ikhlas surat ke-98, juz ke-30, ayat ke-5. Ya, surat ke-98, Al-Bayyinah, juz ke-30, ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi kemanapun kita beramal, kemanapun kita berbuat, termasuk hari ini kita ngaji, tolong luruskan niatnya. Niatnya karena Allah. Niatnya lillahi ta'ala. Kalau udah lillahi ta'ala, dimanapun kapapun hasilnya pasti akan indah. Iya, tapi kalau udah nggak lillah, ujung-ujungnya lelah. Beneran Bu. Tuh, es batu terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu ya, bahasanya benar kalau udah ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, udah niatkan lillahi. Terakhir nih, ini waktu kita, saya masih banyak yang mau saya sampaikan lagi. Yang terakhir nih, istiqomah. Apa Bu? Ini dua janji Allah. Surat 41, juz 24, ayat ke-30 sampai 32. Yang kedua, surat ke-46, juz ke-26, ayat 13 dan 4.
Sudah ketulis Bu? Yang keempat apa? Istiqomah. Ya, suratnya surat apa tuh? Fusilat ayat 30 sampai 32. Itu jaminan. Kalau yang udah bisa pakai ilmu iman istiqomah, maka jaminan di dunianya. Jaminan di dunianya di mana Allah berjanji, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Akulah pelindung kamu di dunia dan di akhirat. Kita di dunia enggak selama-lamanya, kita akan meninggal dunia. Ya Allah, apapun sebabnya, intinya kita minta ya Allah, mau apapun sebabnya, intinya kita minta wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Maka buat mereka yang udah ada ilmu, iman, ikhlas dan istiqomah, ayat keduanya tuh, yang bagian istiqomah, surat ke-46, Al-Ahqaf, juz ke-26, ayat 13-14, surat ke-46, juz ke-26, ayat 13-14, surat Al-Ahqaf, ayat 13-14. Begitu kita tutup mata, begitu kita meninggal dunia, Allah berjanji. Apa? Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah, bukan masuk surga, bukan. Bukan dimasukkan ke surga, bukan. Karena ketika di dalam Quran, di Quran ini ketika kita melihat redaksi surga, itu menjelaskan surga ada 3 redaksi. 1, masuk surga. 2, dimasukkan ke sorga. 3, penghuni sorga. Punten kalau suruh milih, pilih yang mana? Harus begitu tapinya, istiqomah. Ya penghuni. Ustadz istiqomah berat. Yang ringan namanya istirahat. Ya, berat Bu. Berat, gak gampang. Ngaji, mau awal bulan ngaji, mau tanggal minggu kedua ngaji, ya udah istiqomah. Niatnya karena Allah, bukan karena karena enggak, udah mau siapapun yang isi lillahi. Es batu di dalam gula, terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu akan berbuah dengan nilai pahala di saat niatnya karena lillah. Duh, Bu, kalau sudah begini, nah terakhir nih saya tuliskan sebelah sini, ya, inilah 3 amalan kata Nabi yang bisa menjadi peredam murka Allah turun ke muka bumi. 3 macam amalan yang menjadi peredam murka Allah turun ke Sentul. Murka Allah jauh, enggak turun ke Bogor. Ya Allah, cukup sudah buat saudara kami yang di Cianjur. Jangan sampai ke Bogor, jangan sampai ke Sukabumi, jangan sampai ke Jawa Barat, jangan sampai ke DKI. Mana? Yuk kita jaga terus 3 amalan ini. Pertama, ila ummari buyuti. Siapa mereka? Orang-orang yang tetap konsisten memakmurkan rumah Allah. Kita ngaji lagi di masjid mana nih? Berarti masjid apa rumah? Berarti masjid termasuk rumah Allah apa enggak? Bersyukur kita masih ada kajian begini Bu. Allah malu turunin bencana ke Bogor, masih ada yang begini. Tuh. Kira-kira yang benar perlu enggak kita istiqomahkan? Keuntungan pribadinya banyak, secara global penyelamat kampung kita, negeri kita. Yang kedua, mana lagi? Al-mutahabbina fihi. Allah enggak jadi turunkan gempa. Allah enggak jadi turunkan tsunami. Allah enggak jadi turunkan banjir bandang. Kenapa? Ngelihat hamba-hambanya yang pada ngaji. Padahal kita bukan saudara kandung. Kita bukan saudara senasab. Tapi dipersatukan lewat pengajian Andalusia. Yang dari Jakarta. Yang asli Sentulnya. Yang orang Bogornya. Yang orang manapun datang ke sini. Ya Allah, niat kita semata-mata karena Allah. Terus ke depannya, ayo ting-ting makan opak. Yang penting terus makin kompak. Cocok? 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 Cok, gali cok, gala gacok. Ah kurang semangat jawab mereka. Cocok? Cocok? Cok, gali cok, gala gacok. Gitu dong. Nggak jadi bencana, nggak jadi. Masih banyak yang cinta karena Allah. Yang ketiga, terakhir, apa lagi? Wal mustaghfirina bil ashari. Allah nggak turunkan bencana ke kampung kita, Bu. Allah nggak turunkan yang namanya tsunami, gempa, apalah namanya.
Allah hindarkan kampung kita. Masih ada hamba-hambanya yang masih melakukan 3 macam ini. Yang ketiga, al-mustaghfirina bil ashari. Ngelihat hamba-hambanya yang gemar mohon ampun. Bil ashari, di waktu sahur, di waktu menjelang subuh. Tempat waktu yang paling enak. Coba dah rasain Bu. Kita bangun dari jam 2:30, jam 3 setelah kita hamparkan sejadah, kita sholat sunnah sudah. Selesai sudah sholat sunnah, subuh sekarang jam 4 lewat dikit. Sebelum subuh sambil kita alunkan pelan-pelan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bu, itu di saat sepertiga malam begitu menjelang subuh, semua tuh dari kerjaan kita akil balik, sampai sekarang kita udah bukan akil, udah bulak balik. Beneran loh, kerekam semua tuh perbuatan jelek kita. Betul nggak Bu? Tuh, Allah nggak jadi turunin bencana, masih ada hambanya yang bermuhasabah, yang introspeksi diri, yang evaluasi diri di waktu menjelang subuh sambil mohon ampun kepada Allah. Nebus obat kemar gonda, di antarijal penjaga toserbah. Urusan tobat jangan pakai ditunda karena ajal datang secara tiba-tiba. 3 macam ya Bu. 1, memakmurkan rumah Allah. 2, saling cinta karena Allah. 3, gemar mohon ampun lebih-lebih di waktu menjelang subuh. Halo, hari ini kita ngaji paham apa enggak nih? Paham ya Bu ya? Mudah-mudahan kita bisa istiqomahkan amalan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita masuk termin tanya jawab, Bu, saya minta izin, tadi sudah minta juga restu kepada kepengurusan. Ibu, enggak sedikit sudah kontribusi yang diberikan oleh Jamaah Andalusia untuk Ponpes Darut Taufik Ar-Rahman. Wilayahnya Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Tahadusan binikmah. Alhamdulillah santri kami sekarang sudah ada 120 anak. Dan juga udah ada santriat perempuannya. Jumat kemarin, jujur, ungkapan hati. Kalau bahasa pantun dari Cisalak ke Mangga Besar, lewat Buaran ngantar bini. Gunung Salak dibilang besar, besaran hati ini. Kenapa Sat? Karena ada hampir 5 orang, bahkan yang 2 orang Masya Allah. Enggak punya emak karena sudah meninggal dunia masih dia kecil. Bapaknya kabur. 2019 pertengahan yang lalu diantarkan ke data oleh omnya dan tantenya. Nggak bisa ngaji datangnya itu. Tapi dengan izin Allah, Kemis kemarin, Jumat kami tasakuran habis Jumatan. Kemisnya itu 5 santri kami setat dari jam 7 pagi, percis jam 7 malam menjelang subuh, istirahat hanya sholat, isoma, selesai tanpa melihat Al-Quran, dia bacakan 30 juz Al-Quran. Ya, ini saya ceritakan karena saya nggak melupakan jasa jamaah Andalusia. Saya pernah cerita dari awal bangun, sampai sekarang alhamdulillah ya santri sudah begitu adanya. Nah hari ini ya minta keridoan keikhlasan dan mengajak, bukan meminta, mengajak yang mau. Kebetulan sudah mulai 2 minggu untuk lantai keduanya di atas tanah wakaf yang memang setelah menambah lagi itu insya Allah untuk persiapan di tahun ajaran 2023. Nah makanya oleh karena saya mau mengajak kepada Bunda Solihat mau ikutan andil untuk mengkontribusikan sedekah jariah lewat Ponpes Darut Taufik Ar-Rahman. Ya, minta tolong kepada para panitia pengurus yang solihat, minta ridho ikhlasnya sambil saya bacakan selawatan. Salatullah salam
Mullah ala toha rasulillah.